Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin online. Mudah-mudahan ini semua menjadikan salah satu amal ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Tak lupa pula saya doakan atau kamilah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saum yang menjadikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, saum yang akan menjadikan diampuninya dosa-dosa kita yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan, untuk menyempurnakan saum pada bulan ini, yakni sampai akhir daripada Ramadan ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani, dan juga kita mudah-mudahan virus yang sedang melanda di negara kita khususnya di dunia penuhnya segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan fadilah atau keutamaan daripada sholat yang 5 waktu. Baiklah, pada kesempatan ini juga sedikit sebelum saya sampaikan syarat wajib daripada sholat, terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwa dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin pada majelis yang ke-8 akhir daripada pembahasan fadilah sholat tersebut. Di situ dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat akan keluarlah dari neraka jahanam seekor binatang yang bernama Harish. Harish yaitu pakai shin ya, bukan pakai fa. Sebab Harish dengan Harith itu berbeda artinya. Kalau Harith itu adalah bercocok tanam, kalau Harish adalah binatang yang berupa kelabang atau kalau istilah Sunda kalajengking. Di mana dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa binatang tersebut atau kelabang tersebut tingginya itu adalah ma bainas samai wal ardh. Tingginya itu antara langit dan bumi. Kemudian lebarnya binatang tersebut ma bainal masyriqi wal maghrib, yakni timur dan barat. Jadi kelabang itu, satu ekor kelabang itu yang keluar dari neraka jahanam itu menutupi alam dunia, sebesar alam dunia, karena tingginya setinggi bumi dan langit, dan kemudian juga lebarnya selebar dunia dari masyriq ke maghrib. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Harish, ya, wahai Harish, kenapa engkau keluar dan hendak kemana kau pergi? Apa yang akan kau cari? Maka kemudian Harish tersebut atau kelabang itu menjawab, saya mencari 5 macam manusia yang saya cari sekarang pada yaumul qiyamah ini. Apa diantaranya? Pertama, tarikus sholah, yaitu orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat pada hari kiamat akan dicari oleh seekor kelabang atau kalajengking tersebut, yaitu yang datangnya dari api neraka jahanam. Dan kemudian mani'uz zakah, yakni orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan kemudian yang ketiga lah aqul walidain, orang yang berbuat buruk kepada kedua orang tua. Dan kemudian yang keempat syaribul khamr, yaitu peminum arak. Dan kemudian yang kelima adalah al-mutakallimu fil masjidi bikalami dunia, yakni orang yang berbicara di masjid tentang masalah dunia atau bisnis di masjid. Nah, jadi 5 macam yang akan dicari Harish tersebut, yakni binatang yang dari neraka jahanam ketika yaumul qiyamah. Yang pertama adalah yang meninggalkan sholat, yang kedua tidak membayarkan zakat, yang ketiga yang berbuat buruk kepada kedua orang tua atau berbuat jelek kepada orang tua, kemudian yang ketiga adalah peminum khamr, arak, dan kemudian yang kelima adalah orang yang berbicara bisnis di masjid. Itulah naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan para pemirsa atau juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini dengan mempelajari atau kita dengan mengkaji kembali, melihat kembali daripada hadis-hadis Nabi tentang masalah
fadilah dan juga tentang masalah akibat daripada orang yang tidak mengerjakan sholat, sehingga kita ini menjadi manusia-manusia yang betul-betul menjaga hafidina ala shalawatil khamsi, terutama yakni menjaga sholat yang 5 waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan, kepada siapakah sholat ini diwajibkan? Nah, di dalam kitab Kasifatus Syajah dijelaskan wasyaraitu wujubis shalah salah satu asya. Dan syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara syarat wajib sholat. Jadi sholat ini diwajibkan kepada siapa? Kepada pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Jadi yang mengaku dirinya seorang muslim atau sudah menyatakan diri dia sebagai seorang yang beragama Islam, maka ada kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu sudah saya jelaskan bahwa bagaimana kewajiban sholat bagi seorang muslim. Bahkan sekali lagi saya ingatkan bahwa awwalu ma farada fil Islam as-shalah wa awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dipardukan dan yang pertama kali dihisab hamba Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Nah, kemudian yang kedua wal bulugh. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah balik. Orang-orang yang sudah balik itu adalah orang-orang yang sudah sampai kepada wajib dan juga kepada hukum taklifi. Jadi orang-orang yang sudah memang memenuhi ciri-ciri balik, di mana di dalam kebalikan seorang ini ditandai pertama apabila perempuan itu sudah haid, ya. Kedua, kalau seandainya laki-laki itu apabila dia sudah bermimpi jima. Atau sekalipun keduanya, perempuan itu belum haid, laki-laki belum bermimpi jima, tapi sudah sampai usia 15 tahun, maka itu termasuk orang yang sudah balik. Nah, jadi orang yang sudah balik, umat Islam yang sudah balik, yang sudah usia 15 tahun, atau juga sudah haid dan sudah mimpi jima, bagi laki-laki, maka diwajibkan baginya mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, wal aqlu, ya ini orang yang berakal. Apa yang maksud ini? Wa huwa haddul taklif, yaitu orang-orang yang sudah memenuhi batas kepada taklif. Apa itu taklif? Taklif itu adalah hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum. Nah, sehingga hukum ini ada yang dinamakan hukum taklifi, ada hukum yang dinamakan hukum wad'i. Ya. Di antara hukum taklifi itu adalah pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima adalah mubah. Jadi hukum taklif itu ada mubah. Nah, para ulama menjelaskan hukum taklif ini menjadi 5. Dari manakah asalnya? Ya, memang para ulama pun mengambil daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran itu pada dasarnya diantaranya juga pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Nah, kemudian di dalam masalah perintah atau juga larangan di sini, maka para ulama juga mencari kembali, menggali kembali di dalam masalah perintah-perintah Allah tersebut. Maka dalam kaidah dijelaskan, maka dalam perintah atau yang dinamakan amar itu ada yang dinamakan al-amru fil al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu adalah menerangkan kepada wajib. Ya, seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu adalah wajib. Jadi maksudnya bahwa apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau tidak dibekerjakan dia itu berdosa. Nah, jadi orang yang taklif sudah terkena pada hukum itu. Jadi kalau seandainya dia mengerjakan dia mendapat pahala, tidak mengerjakan maka dia itu berdosa. Seperti misalkan sekarang dalam melaksanakan ibadah saum, ya, maka kalau dia mengerjakan saum dia mendapatkan pahala, kalau tidak saum berarti dia itu adalah berdosa. Ya. Begitupun di dalam masalah sholat. Yang pertama adalah wajib. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Jadi amar itu asalnya adalah mengenai kepada wajib. Namun demikian juga ada perintah-perintah yang memang perintah tersebut bukan menunjukkan kepada wajib, tapi kepada anjuran agar dilaksanakan atau akan dikerjakan. Nah, sehingga kaidah yang kedua menjelaskan al-aslu fil amri lin nadbi, ya. Asal daripada perintah ini menunjukkan kepada sunat. Nah, jadi ada perintah-perintah yang menunjukkan kepada sunat.
Maka amar ini terbagi kepada dua, ada amar lil wujub, ada amar lil nadbi. Ada perintah yang menunjukkan kepada wajib, ada perintah yang menunjukkan kepada sunat. Nah, jadi oleh karena itu, maka hukum taklifi ini dalam amar ada dua. Pertama adalah wajib, kedua sunat. Yakni sunat itu apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga hukum taklifi ini adalah haram atau tahrim. Ya, sebab di Al-Quran itu dijelaskan ada amar, ada nahi, ya, ada perintah, ada larangan. Nah, dalam kaidah jelasan al-aslu fin nahi li tahrim. Asal daripada larangan itu menunjukkan kepada haram. Seperti misalkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam min amri syaitan fajtanibuhu. Ya, itu bahwa khamr dan sebagainya itu adalah diharamkan. Itu adalah perbuatan setan yang hendak dijauhi. Itu adalah haram. Ya. Jadi haram itu berarti tidak boleh tidak boleh dikerjakan, tapi harus tinggalkan. Sehingga kalau perbuatan haram ini dikerjakan, ini berdosa. Dan kalau tidak ditinggalkan, ini mendapatkan pahala. Nah, ini haram. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Tapi ada lagi kaidah yang kedua. Sebab tidak semua yang dilarang itu menunjukkan kepada haram. Tapi juga ada seperti tadi wajib itu bahwa larangan yang hanya merupakan kepada anjuran agar tidak dilaksanakan, ya, atau di dalam bahasa fikihnya disebut karohah, ya, atau makruh. Jadi al aslu bin nahyi lil karohah. Asal daripada perintah larangan ini ada yang menunjukkan kepada karohah atau makruh. Jadi, yang dimaksud karohah di sini adalah karohah itulah merupakan kebencian asal katanya. Jadi apabila dikerjakan, ya, itu tidak apa-apa, tapi kalau tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibahah, yakni antara haram dan halal, ya, atau antara juga wajib dan sunat, dan juga haram dan juga makruh, maka sih ada boleh memilih. Itu yang dengan ibahah atau mubah, ya, dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Nah, inilah yang dimaksud dengan taklif. Nah, jadi orang yang berakal ini di sini yaitu orang yang kena hukum taklif tersebut, ya. Nah, jadi yang berakal dan yang balik ini sudah terkena kepada hukum taklifi, maka dia wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jadi syurutu wujubis sholat, syarat wajibnya sholat itu adalah ada 3 sekali lagi. Pertama Islam, kemudian yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, yakni dia sudah memenuhi kriteria kepada batasan hukum-hukum taklifi. Nah, kemudian para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di samping syarat wajib sholat, kita mulai kepada mengerjakan sholatnya. Kita jelaskan dulu adalah rukun-rukun sholat, ya. Kita singkat saja karena mungkin waktunya, ya. Kita sebentar lagi juga habis menyelesaikan bulan Ramadan. Mungkin bulan Syawal ini nanti mudah-mudahan kita normal kembali pengajian, ya. Tapi insya Allah sampai selesai kita menerangkan tentang masalah sholat ini, ya. Karena mungkin banyak yang tidak bertemu. Nah, kemudian yang sajalah rukun sholat. Nah, masih sampai dalam kitab Kasyifatus Syai jelaskan arkanus sholat sab'ata asyara. Sedangkan rukun sholat ini ada 17, ya. Rukun sholat ada 17 macam. Baik, juga akan saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah niat. Jadi niat itulah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat inilah maksud mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan melaksanakannya. Jadi niat ini maksud kita mengerjakan sesuatu sambil kita mengerjakannya. Wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu dalam hati, tapi wa talaffudzu afdalu. Dilafadzkan ini niat adalah merupakan keutamaan. Jadi melafadzkan niat tersebut itu lebih utama, walaupun niat itu hanya cukup di dalam hati. Nah, tadi dikatakan bahwa niat ini adalah ketika kita melaksanakan perbuatan tersebut. Qasdu syai'in muqtaran bi fi'li. Nah, kemudian di dalam masalah talaffudu afdalu, ya.
tentang masalah dilafadzkan tentang masalah niat. Nah sekarang banyak orang-orang yang kadang-kadang membicarakan tentang masalah talafudnya niat, ya. Ada yang pakai usoli sebelumnya, ada yang tidak. Memang ini kita tidak usah menjadi suatu perpecahan karena gara-gara masalah talafud usoli, ya. Sebab usoli itu, ya, lafaz usoli itu kewajibannya yaitu ketika kita melaksanakan. Nah jadi sebenarnya di sini an-niyatu itu, niat itu kita laksanakan ketika kita melaksanakan kewajiban yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, ketika kita mengucapkan Allah, sebelum selesai mengucapkan kalimat akbar, maka sudah hadir di dalam hati ini adalah niat kita dalam sholat. Makanya talaffudu afdal, dilafadzkan lebih utama itu di dalam kitab tersebut dikatakan liyu'awanul lisan al-qalb, ya, yakni untuk menolong lisan ini kepada hati, ya. Karena kita kalau seandainya kita tidak dilafadzkan gitu ya niat, maka kadang-kadang kita dalam sholat itu ketika takbiratul ihram itu belum betul-betul niat, belum konsentrasi. Bahkan alangkah baiknya ketika saya di pesantren dulu, di pondok pesantren dulu, saya pernah belajar kaifiyatus shalah, ya. Bahkan di situ dijelaskan, ya, ada bahwa seseorang ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang sholat bermakmum ke kanjeng Rasulullah SAW, dan sebelum dia takbiratul ihram itu dia berdoa kepada Allah, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian Rasulullah SAW ketika selesai sholat, ya, yaitu dia doa yang dibaca itu Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin, maka Rasulullah mengatakan siapa yang membaca doa seperti tadi. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan aku ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah ahli syurga. Nah jadi memang sebelum kita takbiratul ihram dalam sholat ini yang fardu, ya, ini niatnya kita harus masuk dalam takbiratul ihram, dan sebelumnya memang lebih baik dilafadzkan. Bahkan alangkah baiknya kalau misalkan sebelum kita selesai itu, kalau istilah bahasa olahraga itu warming up lah, ya, gitu, pemanasan, ya. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat, ya, kita bacakan dulu surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minasyarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini beribadah menghadap Allah seperti ibadahnya orang-orang yang soleh, ya. Nah baru di situ ada talafud usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, dan sebagainya. Nah di dalam kitab tersebut memang kedudukan niat ini juga ada 3 macam. Pertama, ya, jadi an-niyatu salatu darajatin. Niat ini ada 3 derajat. Pertama, in kanatis shalat fardhon, ya, apabila sholat itu fardu, ya. Apabila sholatnya fardu, wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Apabila kita mengerjakan sholat fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka ketika niat ini wajib hadir ketika kita takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, maka di situ niat apa? Pertama qasdu, ya, maksud kita mengerjakannya, qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin, tentukan sholat apa yang kita dilaksanakan ketika kefardiyahannya. Nah kita alhamdulillah, ya, dengan jasanya para ulama yang telah lalu, maka para ulama sudah menetapkan di dalam kalimat itu niat, dan juga di dalam kalimat ta'yinnya juga fardiyahnya, itu yang kalimat usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Ini sudah dijelaskan. Jadi kalau seandainya sekarang sholatnya sholat fardu, maka ketika kita takbiratul ihram, maka sebelum selesai mengucapkan Allahu Akbar ini, maka harus sudah hadir di dalam hati ini adalah niat yang tadi. Kalau sholatnya sholat fardu 3, pertama sekali lagi qasdul fi'li usolli, ya, kemudian ta'yinnya yaitu tentukan sholat apa, kemudian fardiyahnya itu dengan kalimat usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, dan lain sebagainya. Nah kan wa in kanat nafilatan muaqqatan, ya, karotibatin, ya, maka apabila sholatnya sholat yang sunat, ya, yang punya waktu seperti sholat latib,
au dzata sawin atau syarat yang ada sebabnya, wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Maka wajibnya dua macam. Pertama yaitu qasdul fi'li, niat usolinya. Kedua ta'yinnya, tentukan sholat apa. Ya, seperti apa itu qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah duhur, qobliyah subuh misalkan. Nah itu harus dijelaskan. Ta'yinnya itu dijelaskan sholat apa yang akan dilaksanakan itu kalau sunat. Jadi usoli dengan ta'yinnya, ya. Misalkan usoli sunatan, ya, fajri, misalkan usoli sunatal fajri, misalkan niat saya sholat sunat fajar atau sholat subuh misalkan. Nah maka itu harus ketika kita takbiratul ihram, kemudian ketika kita berniat ini, maka kita harus hadir gitu. Nah kemudian yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqon, ya. Kalau seandainya sholat sunat nafilahnya itu, saat sunatnya itu adalah sholat sunat mutlak, wajib qasdul fi'li faqat. Maka wajib kita itu adalah niatnya saja, maksudnya saja kita mengerjakannya itu. Nah itulah diantaranya niat. Jadi rukun yang pertama adalah niat, di mana niat ini adalah maksud mengerjakan sesuatu. Nah tentang masalah niat ini, di awalnya itu disunatkan, tapi yang pasti yang harus hadir dalam ketika kita takbiratul ihram, harus itu niat ini terucapkan minimal mahallu fil qalbi, yang ada di dalam hati. Jadi mulut kita sedang mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita mengucapkan niat tersebut. Nah jadi tadi ada 3 macam. Kalau wajib sholatnya maka niat yang pertama qasdul fi'li, kemudian ta'yin, kemudian fardiyahnya. Kemudian yang kedua, apabila sholatnya sholat sunat yang ada waktunya, seperti sholat ratib atau karena ada sebabnya, maka wajib adalah niat dan menentukan sholat apa. Kemudian kalau sholatnya sholat sunat mutlak, maka hanya mengucapkan niat saja atau usolli saya juga cukup. Nah itulah niat di dalam sholat rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang pertama dalam sholat. Maaf, takbiratul ihram bukan mengangkatkan tangan. Kalau mengangkatkan tangannya itu adalah hukumnya itu sunat. Tapi takbiratul ihram itu adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang pertama. Kemudian wasyurutuhu, dan syaratnya takbiratul ihram itu sittata asyar, ada 16. Syaratnya takbiratul ihram ada 16. Pertama, antawa halatal qiyam fil fardi. Yang pertama yaitu ketika berdiri dalam sholat fardu. Jadi sudah berdiri tegak. Jangan sampai berdiri belum sempurna kita sudah takbiratul ihram. Kita berdiri dulu dengan tegak, ya. Bahkan kalau sholat berjamaah, makanya imam suka mengatakan sufu pakum, ya. Rapikan dulu barisannya, kemudian juga atur barisan yang dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian barulah di situ yang mengucapkan usolli, misalkan dengan keutamaannya, karena afdol itu talafud duha, maka dia baru mengucapkan usolli. Nah kemudian juga ada yang berdoa sebelumnya dengan tadi dikatakan, yaitu surat An-Nas. Kemudian Allahumma inni a'udzik, Allah kemudian dia mengatakan Allahumma atini afdhala ma tuti ibadakas sholihin, ya. Baru isu usolli fardhu Allahu Akbar, ya. Sholli fardhu duhri usai para asibur Allahu Akbar. Nah kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ini harus betul-betul sudah berdiri yang pertama. Yang kedua, antakuna bil arabiyah. Yang kedua, takbiratul ihram itu harus dengan kalimat bahasa Arab, ini dengan lafaz Allah dan lafaz Akbar. Kemudian juga wa antakuna bil lafzil jalalah wa lafzi akbar. Jadi takbiratul ihram itu harus dengan lafaz jalalah, yakni kalimat Allah, dan juga lafzi akbar. Jadi dengan 2 kalimat Allahu Akbar, ya. Dan di dalam mengucapkan Allahu Akbar juga awas dalam pengucapannya, jangan terlalu panjang A-nya, Allah. Jadi kalau kita mengucapkan Allah jadi Allah. Nah, insyaallah nanti mungkin bahkan beberapa pengajian juga kita sudah sampai kepada bab sholat, dalam Kifayatul Ahyar juga dijelaskan, ya, bahwa kalau kita mengatakan Allah, nah itu jadi kemungkinan saja lafaz tersebut bukan asal berkata Allah, apakah Allah, ya. Tapi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar juga jangan. Kalau seandainya barnya dipanjangkan, ya, kalau ambarnya dipanjangkan itu artinya juga lain. Allahu
Allahu Akbar, ya. Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar itu salah satu nama dari head, ya. Masya Allah head, ya. Nah ini makanya di dalam berbahasa Arab, terutama baca Al-Quran, bacaan surat dan sebagainya, kita perbaiki huruf demi huruf, makharijul hurufnya, dan kemudian panjang pondoknya juga kita harus memperhatikan. Dan dalam lafaz Allahu Akbar, hu-nya jangan terlalu panjang, Allahu Akbar, tidak juga. Tapi Allahu Akbar, ya. Ketika Allah hadir, ya, niat tersebut akbar, ya. Nah itu. Jadi, nah kemudian at-tartib bainal lafdzaini, tartib antara dua lafaz yaitu kalimat Allah dan kalimat akbar. Jangan sampai akbaru Allah juga tidak sah, ya. Kemudian wa alla yamuddu bi hamzatil jalalah. Ya, jangan dipanjangkan hamzahnya, ya seperti tadi juga saya katakan, jangan mengatakan Allah, jangan, tapi Allahu Akbar. Kemudian wa'adu maddu akbar, dan juga kita meninggal madnya dalam bab akbar. Jadi jangan akbar misalkan, jangan, tapi Allahu Akbar. Wa alla yashuddu wal ba'u, dan juga jangan ditisdadkan, jangan ditasdidkan dalam lafaz baknya Allahu Akbar. Nah jangan ditasdidkan lafaz baknya. Kemudian ayyazida wawan sakinatan mutarikan bainal kalimataini. Kemudian juga jangan sampai menambah waw, ya, di dalam dua kata tersebut, Allahu Akbar atau Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar, jangan, ya, jadi jangan ada waw sakinah, itu jangan dipanjangkan. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah, juga jangan pakai waw sebelum lafaz Allahnya, wallah jangan, tapi tetap dua kalimat Allahu Akbar. Nah kemudian juga wa yaqifa bainal kalimataini takbir, dan jangan diwakafkan antara dua kalimat takbir. So, jangan Allah diam dulu akbar, jangan wakaf, tapi harus wasol Allahu Akbar, jangan Allah Akbar, jangan, tapi Allahu Akbar, ya. Kemudian wa ayyasmi'a, dan harus terdengar nafsahu jami'a hurufiha, harus terdengar semua huruf-hurufnya, ya. Jadi huruf-hurufnya Allah, Allahu Akbar, harus huruf demi hurufnya itu juga harus terdengar oleh yang membacanya. Kemudian wadukhulul waqtil muaqqat, dan juga sudah masuk waktunya. Jadi kita takbiratul ihram jangan sampai sebelum waktunya sholat, ya. Maaf saja ini kadang-kadang, ya, kalau kita suka melihat, terutama nih pada hari Senin, kalau di pagi hari, kalau saya ingin berangkat ke masjid, misalkan jam 4 subuh, padahal belum waktunya subuh, itu sudah banyak kadang-kadang umat Islam itu sudah ada di pinggir jalan, karena dia akan berangkat, ada yang mau ke Bandung, ke Jakarta, Bogor, dan lain sebagainya, di pinggir jalan. Nah kemudian Bapak pernah iseng-iseng bertanya, Bapak nggak sholat subuh dulu, ya? Katanya udah tadi Pak Ustadz, katanya. Lah kapan? Ya, jadi tidak boleh sekarang sholat ini di awal waktu, karena dia itu mau berangkat, jam 4 dia sudah sholat subuh. Padahal subuh itu waktu itulah jam 4 lewat 20 menit. Ya, masih ada waktu 20 menit lagi bahkan. Ya, atau mungkin juga setengah 5. Tak kemudian dia sholat pada jam 4, maka ini tidak sah sholatnya. Jadi kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya sudah masuk waktunya. Kemudian iqauha halal istiqbal. Kemudian juga ketika berdiri dibacakannya, ya. Jadi kemudian wala yufsidu, dan jangan merusak biharfin min hurufiha, huruf-hurufnya jangan rusak, ya. Jangan merusak huruf-hurufnya, ya. Kemudian juga kita itu sudah menghadap kiblat, ya. Sudah menghadap kiblat. Kemudian juga jangan merusak huruf-hurufnya. Kemudian juga takhiru takbir makmum an takbir imam, dan makmum ini harus di belakang imam mengakhirkan, jangan bareng takbirnya makmum dengan imam, apalagi kalau seandainya misalkan sekarang mendahului. Tetap kalau seandainya imam mengatakan Allahu Akbar, baru makmum takbiratul ihram,
jangan bareng, apalagi mendahului. Itulah diantaranya 2 rukun sholat yang pada kesempatan ini saya sampaikan. Masih ada 15 rukun sholat lagi yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, itulah ya rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Karena rukun ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan kalau tidak dikerjakan tidak sahlah suatu perbuatan tersebut. Jadi kalau saya rukunnya tidak memenuhi, maka sholatnya pun tidak akan bermanfaat. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirnya marilah kita baca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa sholihah bi hormati umil Quran, bi syafaati umul Quran, bi kaumati umul Quran, wa bi syifai umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.